kasihnya buat kita, tapi kita terkadang masa pendeta bilang Tuhan kasih, ya kan? Oh, besok mau bersyukur dalam ucapan syukur hari ulang tahun jemaat, baru mau ucapan syukur jemaat, kita berduka ini. Nah itulah suka dan duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh keluarga kami di sini atau keluarga kita di sini, mari saja kita bersama-sama perhatikan dalam bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Menurut Pengkhotbah, jadi dalam kehidupan ini memang ya yang pasti bahwa dengan hikmat kita memahami. Kalau kita baca cuma berdua ayat ini belum sepenuhnya kita pahami, tapi kalau dibaca semua terlalu panjang. Pengkhotbah adalah orang yang bijak. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu orang lahir, ada waktu orang mati, ya kan? Ada orang gemuk, ada orang kurus, dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa segala sesuatu ada waktunya, termasuk kematian yang ada. Nah karena itu kematian itu sesuatu hal yang wajib hukumnya dilihat itu yang boleh mensukacitakan. Bisa dikatakan seperti itu. Menurut Pengkhotbah itu dimulai, kalau kita lihat dari firman ini, keharuman nama, nah, itu lebih berharga daripada minyak wangi. Nah, itu yang ada. Kenapa? Nah, itu. Kenapa? Nah, kalau saya lihat almarhum yang sudah terbujur kaku tidur ini, nah, orangnya baik loh. Ya? Kalau saya ketemu dengan beliau waktu masih hidup dengan almarhum, beliau luar biasa. Ya, tentu tentang kehidupan, bagaimana bersekutu dalam persekutuan, ya, sampai-sampai tentu dengan Ibu Agung yang ada. Nah, untuk ibadah syukur besok ada kontribusinya, ya. Ini contoh dalam kehidupan ini. Jangan kita, ya, orang bilang apa, tidak mau tahu dengan hari besok kita akan mau bikin apa. Ini almarhum dengan Ibu Agung, ya peduli dengan bagaimana. Oh, ada kegiatan kita di jemaat. Oh ya, kita berkontribusi untuk pengucapan syukur jemaat. Bukan cuma itu, ada hal-hal yang lain-lain. Kalau saya cerita panjang itu, tapi saya mau cerita dari perikop yang ada ini. Kalau di sini Pengkhotbah katakan seperti yang saya katakan tadi, keharuman nama itu lebih berharga daripada minyak wangi, ya, itu kalau dibilang seperti itu pasti ada yang bertanya, siapa weh? Nah, itu. Siapa? Ada apa? Kenapa sih? Nah, itu kalau orang Jakarta bilang. Apakah karena kualitasnya nama harum akan berlaku selama-lamanya sepanjang masa, sementara keharuman minyak sangat terbatas? Itu pertanyaan. Ya mungkin saja itu. Namun harum itu akan selalu berlaku selama-lamanya sepanjang masa, sementara keharuman minyak itu sangat terbatas. Mungkin juga kalau saya mengatakan itu, ya, disampaikan di sini oleh Pengkhotbah yang perlu kita lihat pada kalimat selanjutnya. Di situ penulis dia menghubungkan kematian, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, dia hubungkan dengan kematian, yaitu tentang pemahaman bahwa hari kematian itu, ya, ketika hari kematian itu terjadi dalam kehidupan ini, dikatakan jauh lebih baik dari kelahiran.
Nah, ini tentu sesuatu yang tidak umum Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab semestinya yang kita jumpai saat ini ya, ketika ada kelahiran adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya pasti itu disiapkan, itu kemudian disambut dengan luar biasa gembiranya, betul? Nah, apalagi kalau yang ber-happy birthday, tahun emas ya, 50 tahun dan seterusnya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, keluarga, mari kita lihat di sini, kematian bukanlah sesuatu yang ditunggu apalagi diharapkan dalam waktu mendekat. Kalau mungkin ya ingin benar, kita menghindarinya. Karena itu apapun ya, yang diupayakan supaya jauh dari kematian, betul? Ya, supaya jangan dulu, kita masih mau urus ini ya, mau bikin ini oh kita pemain tua masih muda, jangan dulu dong. Nah, itu kan seperti itu. Dan banyak hal-hal lain yang bisa diungkapkan. Saudara-saudara, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, saat kematian tiba, yang muncul adalah duka yang sangat mendalam, seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga di sini. Kemarin habis ibadah Kom Ibu dengan Ibu Agung ya, ibadah penghiburan malam kedua di keluarga Simbala kamu, masih 2 syafaat. Bapak ini sudah ya, ternyata ada berita yang kita dengar, hingga kami sebagian datang sini untuk menguatkan, memberi penguatan buat keluarga, khususnya ibu, karena ibu sendiri di sini ya, Pak Obi dengan istri ada pasti ke tempat di mana terjadi peristiwa ini. Tapi saya tidak berbicara tentang itu. Saya mau berbicara di sini bahwa kalau dikatakan hari kematian lebih baik, apa maksudnya? Nah, itu apa maksudnya? Ini dijelaskan pada ayat 2 Bapak Ibu Saudara, yang di dalamnya dikatakan bahwa lebih baik pergi ke rumah orang berduka cita ya, daripada pergi ke tempat orang berpesta. Saya yakin di sini ada yang undangan ke pesta, tapi pasti ada duka. Maju orang sama-sama datang ke ibadah penghiburan. Apalagi besok hari Minggu lagi, besok rencananya pemakaman. Ya, sesuai dengan percakapan keluarga dengan majelis pukul 13 ya. Nah, kita pasti juga akan datang kemari dengan memperhatikan kalimat yang ada ini. Dikatakan lebih baik pergi ke rumah orang berduka daripada pergi ke rumah atau ke tempat orang berpesta. Sehingga pertanyaan lagi muncul, mengapa? Sebab di tempat duka citalah akhir dari segala sesuatunya. Perhatikan itu, akhir dari segala sesuatunya di tempat duka. Kalau pengkhotbah sebagai orang yang berhikmat melihat itu, pesta bisa akan berakhir, toh kelahiran akan berlanjut, dan akhir dari semuanya adalah wafat atau kematian atau meninggal dunia. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan berakhir, akan selesai kepada kematian. Dan itulah yang harus diperhatikan, harus juga kita pikirkan sebagai manusia, yaitu kematian. Karena semua orang menuju ke sana, tinggal jalannya ya. Jalannya ada yang seperti dialami oleh almarhum.
Kita tidak bisa menyalahkan, loh kenapa papi begini, kenapa papi begini. Tapi itulah jalannya. Jalan kematian berbeda. Ada yang memang tidur di kerja di sawah, dia di sawah di atas pematang. Ada itu di Parigi Selatan, itu saya tidak perlu sebut nama desanya. Di atas pematang, capek, sudah terbujur kaki. Ada yang di tempat tidur kan, kenapa sudah tidak bernapas? Itulah realita yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka ketika orang melihat bahwa akhir segala sesuatu adalah kematian, berarti ada dua hal yang penting perlu kita perhatikan. Apa itu dua hal penting? Yang pertama, kematian adalah sebuah jalan menuju pada kehidupan selanjutnya. Dan setiap kita harus perlu memikirkan bagaimana kita nantinya. Kalau kita memang akan mati, kehidupan mana yang akan kita tuju dan alami? Itu pertanyaan. Apakah surga atau neraka? Dua pilihan itu. Apakah kemuliaan atau sebaliknya kegelapan? Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang saya kasih Tuhan, jadi kita melihat di sini dan memikirkan hal ini secara serius. Ini menuntun kita untuk semakin meyakini iman kita, dan kita benar-benar berpegang kepada Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dengan keyakinan iman yang ada ini, kita menjadi tahu dan kita meyakini bahwa kita akan masuk kehidupan surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Seperti yang dikutip dalam Nats Pembimbing, saya tidak perlu baca lagi, sudah jelas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Ketika orang melihat bahwa akhir segala sesuatu adalah kematian, itu berarti yang kedua, jika saat ini kita masih hidup, baiklah kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan, dengan menjalankan hukum kasih-Nya? Itu setiap minggu ketiga itu hukum kasih itu dibaca. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudahkah kita itu aplikasikan? Kalau kita mau menuju pada kemuliaannya, menuju surga, bukan neraka ya. Saudara-saudara, kalau tentunya suatu saat kita pergi, bukan hanya kekayaan, kedudukan yang kita tinggalkan, namun semuanya itu termasuk, ya ini kan almarhum pasti meninggalkan istri yang ada, anak yang ada, juga dengan apa yang ada dimiliki oleh almarhum. Tidak mungkin itu dibawa, betul? Tidak mungkin. Pasti semua ini dalam kehidupan ini kita terus mengingat bahwa sesungguhnya kebaikan almarhum yang sudah almarhum taburkan itu selama hidup almarhum di dunia ini, benih-benih kasih yang sudah dia tanam, keharuman nama yang ada itu ya sudah upayakan dalam hidup ini. Ya, kita ingat juga dengan istilah itu peribahasa ya, gajah mati meninggalkan apa? Itu pasti ingat itu gading, karena dulu kita disuruh hafal itu peribahasa. Bagaimana kalau sekarang itu Pak Guru masih ingat itu? Pasti masih diingat ya.
Kemudian harimau mati meninggalkan belang. Kemudian manusia mati, itu meninggalkan nama baik itu. Nama baik lebihlah berarti daripada seterusnya. Nanti panjang khotbah. Pengkhotbah di sini melihat itulah sebenarnya yang ia katakan. Tinggalkanlah nama baik, tinggalkanlah nama yang harum. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya tahu kapan kan? Seperti almarhum. Ya walaupun ada riwayat yang disebutkan dari dokter, dari medis, ada apa lagi semua itu yang diderita sakitnya. Tapi itulah ajar. Saudara yang saya kasih Tuhan bersama keluarga. Almarhum sudah berpulang menghadap Bapa surgawi. Almarhum telah mengakhiri perjuangan hidupnya di bumi, dan yang pasti bahwa peristiwa yang terjadi yang dialami oleh keluarga di tengah-tengah kehidupan ini, keluarga merasa ditinggalkan, merasa sangat berduka cita, dan kami pun sepenanggungan dengan keluarga. Kami berduka cita, bukan cuma turut berduka cita, sepenanggungan dengan keluarga, berduka cita. Hari ini kita menyaksikan kehendak Tuhan terjadi. Sebagai orang percaya kita melihat jelas arah kepergian almarhum yang kita kasihi, yaitu ke rumah Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia teguh di dalam Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Yesuslah juru selamatnya. Luar biasa. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Dialah tentu yang akan senantiasa menolong, memberkati, menyertai, menghibur, menguatkan kita orang semua, khususnya keluarga kita yang ada di sini. Hanya kepada Bapa surgawilah, pada Tuhanlah kita datang manakala kita dalam situasi bagaimanapun, bukan cuma waktu duka cita, tapi dalam situasi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita terus membutuhkan pertolongan, kekuatan dan dukungan dari Tuhan, bahkan juga dari sesama kita yang ada di sekitar kita. Sekarang almarhum yang kita cintai ini sudah kembali kepada Bapa surgawi sebagai orang kudus yang berkumpul di rumah Bapa. Tidak ada lagi beban. Perhatikan, adakah beban seperti yang dia rasakan? Dia tertidur. Tidak ada beban dalam hidup, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada sakit. Semua sudah diganti dengan kemuliaan Allah. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melanjutkan kehidupan kita ini, ya, keluarga yang ada, ya, yang pasti tetap berpaut kepada Tuhan. Dan baiklah kita meneladani sikap almarhum Bapak tercinta yang sudah terbujur kaku ini, Bapak Tony Al. Tentunya ya, sudah menunjukkan, meneladankan atau meneladani sikap sebagai suami, sebagai bapak. Dia sudah penuh cinta kasih, penuh kebaikan, perjuangan seorang ayah demi anaknya dan juga istrinya. Nah, nilai itulah yang hendaknya harus diingat, kemudian diteruskan, dilanjutkan, dituturkan kepada anak cucu ke depan nanti, ya. Nanti Obi kan nanti pasti rindu supaya bersama istri Tuhan karuniai anak-anak Allah berkat. Kita berdoa terus, ya. Tuhan pasti yang menolong itu semua. Karena itulah supaya nilai yang ada ini yang hendaknya terus diingat, diteruskan, dituturkan kepada generasi berikutnya. Hiduplah dalam damai, selalu rukun bersama,
dalam kehidupan saudara bersaudara. Terpujilah nama Tuhan, penghibur sejati, menghibur, menguatkan keluarga, karena kita mau terus berserah kepada Allah dimanapun kita ada, di darat, di laut, tiap detik kita selalu hanya percaya Bapa Surgawi menjaga.